sejarah berdirinya KWT ini diawali dari hobi menanam. Setelah menanam, saya mencoba menanam sayuran di polybag. Begitu melihat hasilnya, akhirnya saya mengajak teman-teman untuk berkumpul bersama-sama ibu-ibu, apalagi di musim pandemi seperti ini. Saya bawa ibu-ibu untuk mengadakan pertemuan, membuat kelompok KWT yang kita beri nama Bina Karya Sehati. Jadi kenapa kita beri nama Bina Karya Sehati? Karena kegiatan ini perlu adanya pembinaan, dan kalau kita nggak berkarya, nggak bekerja, nggak akan pernah sejalan. Dan kita jalan juga, kita kerja juga, kalau tidak satu hati, tidak akan pernah bisa juga mencapai tujuan. Akhirnya kita beri nama kelompok wanita tani Bina Karya Sehati. Dan alhamdulillah kelompok ini berdiri di bulan Agustus kemarin, dan sampai hari ini baru 4 bulan, 5 bulan berjalan di bulan Januari ini, alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa kunjungan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 kali berkunjung ke sini, dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, dari DLHK, dari Bapeda. Dan diawali dengan kegiatan itu, akhirnya ada salah satu staf ahli Bapak Budi Satrio datang ke sini. Kami akhirnya diarahkan diberi program yang namanya P2L, yaitu pemanfaatan pekarangan lestari. Dan akhirnya kami mendapatkan bantuan bibit-bibit hortikultura ini dari anggaran APBN 2020, yang dalam hal ini juga pembinaan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas lahan kami ini kurang lebihnya ada 1/4 hektar. Kami mengajak ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu untuk menanam bibit-bibit sayuran yang tentunya juga bisa membantu perekonomian rumah tangga, apalagi di musim pandemi ini. Alhamdulillah banyak sayuran yang sudah kita berikan kepada ibu-ibu yang umurnya tidak terlalu panjang sehingga bisa cepat panen, seperti kangkung, pakcoy, ada bayam, ada daun sop atau bisa biasa kita bilang seledri, ada cabai, ada terong, ada daun bawang, dan seperti yang ada di kanan kiri kita ini, alhamdulillah sudah beberapa kali kita berikan ke teman-teman kelompok dan sudah panen juga. Kalau kami punya anggota di kelompok KWT Bina Karya Sehati ini diawali 30 orang, dan alhamdulillah dengan keberhasilan kami bertambah dan sekarang ini jumlah anggota kami ada 45 orang. Kami memberikan bibit kepada para anggota, satu orang kami beri 75 polybag, dan masing-masing jenis satu bibit itu ada yang 15 pohon, ada yang 20 pohon, tergantung dari bibit apa yang ditanam oleh teman-teman. Kadang juga teman-teman meminta, Bu, ini kami minta yang 20 ya 30, monggo. Alhamdulillah kita berikan juga secara cuma-cuma, secara gratis, jadi nggak ada yang beli. Nanti setelah mereka panen di rumahnya masing-masing, nah pasca panen selesai sudah, mereka akan ambil kembali bibit-bibitnya di rumah bibit Bina Karya Sehati. Kebetulan kita punya demplot ya. Kalau untuk tanaman yang diberikan kepada para anggota itu dikonsumsi sendiri, karena tujuan kami di KWT ini untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi kalau yang di demplot seperti yang tanaman di pekarangan ini yang ada di kanan kiri, ini kita jual dan hasilnya kita kumpulkan, kita belikan lagi bibit-bibit yang akan ditanam oleh para anggota. Jadi bergulir terus dan tidak ada para anggota itu membeli bibit, semuanya gratis.
Kalau kendala ya namanya kita para anggota banyak, kadang-kadang kalau kita ada kerja bakti ada yang datang, ada yang enggak. Sebenarnya kalau semua permasalahan dan kendala itu ada, tinggal bagaimana cara kita mensikapi. Dan alhamdulillah di kelompok KBT Bina Karya Sehati ini para anggotanya kita bisa bergilir kegiatannya. Seperti penyiraman tanaman ini kita gilir juga setiap sore ya, setiap sore ada piketnya. Jadi ada 2 orang, 3 orang menyiram. 1 minggu sekali kita kerja bakti. Yang tidak bisa datang minggu ini, nanti minggu depan diharuskan datang. Jadi seperti itu. Kalau untuk kendala ya ada, tapi tidak terlalu banyak. Kita masih bisa mengatasi saja lah kalau kendala-kendala, karena kita juga hidup di lingkungan kampung ini yang ada adalah gotong royong, kebersamaan, dan mencapai tujuan yang sama-sama kita harapkan. Harapan kami di KBT Bina Karya Sehati ini, kami ingin semua masyarakat Sukamaju juga bisa mencontoh kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini, sehingga para masyarakat juga bisa terpenuhi dengan tanaman-tanaman sayuran yang kita tanam sendiri, karena kita menanam ini tidak ada menggunakan insektisida, semua menggunakan pupuk organik. Dan nanti ke depannya kalau semua sudah menggunakan menanam sendiri dengan memakai pupuk organik, insya Allah kita juga bisa berkuranglah terhindar dari penyakit-penyakit yang ada, yang seperti sekarang ini kita lihat banyaknya penyakit yang di sana sini. Dengan adanya tanaman sayuran-sayuran dari pupuk organik yang kita lakukan, insya Allah gizi akan terpenuhi dan tidak ada lagi kata-kata di situ ada stunting, karena ini salah satunya juga pemenuhan program stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan baik kabupaten maupun provinsi Kalimantan Timur. Bina Karya Sehati, maju, mandiri, sejahtera, yes!